Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ferry Irawan dengan nomor induk mahasiswa 19 1070111121 dari kelas A2 Fakultas Hukum Universitas Syed Hashim. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Hukum Investasi dan Pasar Modal dengan tema Hukum Investasi Menyongsong Era Milenium Baru. Hukum dan kebijakan pokok di bidang investasi yang berlaku saat ini ada apa saja sih? Setelah jatuhnya rezim Orde Baru oleh kekuatan reformasi pada tahun 1998, serangkaian upaya pembenahan atau penyempurnaan terhadap kebijakan dan ketentuan perundang-undangan di bidang investasi terus diupayakan oleh pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang favorable mencakup antara lain sebagai berikut. Pertama, menyederhanakan proses dan tata cara perizinan dan persetujuan dalam rangka penanaman modal. Hal tersebut dapat dilihat dari keputusan Presiden, instruksi Presiden, dan keputusan Menteri. Sebagai salah satu contoh, keputusan Presiden nomor 115 tahun 1998 tentang tata cara penanaman modal. Yang kedua, membuka secara lebih luas bidang-bidang yang semula tertutup atau dibatasi terhadap penanaman modal asing. Kebijakan ini antara lain dilaksanakan dengan cara mengevaluasi secara rutin dan terus-menerus daftar negatif investasi atau negative list yang disingkat DNI. Pemerintah dalam hal ini telah berupaya untuk membuka seluruh kegiatan usaha termasuk di dalam DNI. Hal itu dilakukan dengan menyempurnakan keputusan Presiden nomor 96 tahun 1998 tentang DNI. Penyempurnaan DNI yang diusulkan adalah jumlah bidang usaha yang semula tertutup mutlak bagi penanaman modal sebanyak 16 bidang usaha diubah menjadi 10 bidang usaha. Jumlah bidang usaha yang tertutup bagi PMA yang semula 9 bidang usaha diubah menjadi 8 bidang usaha. Ketiga, menawarkan berbagai insentif di bidang perpajakan dan non-perpajakan. Berbagai bentuk insentif di bidang perpajakan dapat dilihat dari peraturan pemerintah dan keputusan Presiden dan keputusan Menteri. Sebagai salah satu contoh, peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1996 tentang pajak penghasilan atas penghasilan wajib pajak badan untuk usaha industri tertentu dan peraturan pemerintah lainnya. Hal tersebut diupayakan sebagai bentuk menarik minat investor asing. Keempat, menyempurnakan berbagai produk hukum dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang baru yang menjamin iklim investasi yang sehat. Berbagai bentuk produk hukum di bidang hukum ekonomi yang diharapkan dapat menunjang iklim investasi yang sehat meliputi antara lain Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepelitan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang persaingan terbatas. Kelima, menyempurnakan proses penegakan hukum dan penyelesaian sengketa yang efektif dan adil. Hal tersebut dilakukan dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Pemberlakuan undang-undang ini diharapkan akan mampu mengurangi secara substansial menumpukan kasus yang tidak ditangani di pengadilan yang setiap tahun mencapai angka sekitar 13.500 kasus. Keenam, meningkatkan pengakuan dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Hal tersebut dilaksanakan dengan menyempurnakan ketentuan-ketentuan mengenai hak cipta dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, menyempurnakan ketentuan-ketentuan mengenai paten dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997, menyempurnakan ketentuan-ketentuan mengenai merek dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, dan meratifikasi Trademark Law Treaty dengan keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997. Ketujuh, membuka kemungkinan pemilikan saham asing yang lebih besar, sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor 20 tahun 1999, dimungkinkan kepemilikan saham asing sebesar 100% pada perusahaan PMA. Sementara itu, sebagai upaya mempercepat pemulihan ekonomi, terutama pada sektor real, telah dikeluarkan keputusan Menteri Investasi tentang partisipasi modal dalam perusahaan holding yang memberikan kesempatan baik kepada perusahaan asing maupun warga negara asing untuk mendirikan usaha baru atau berpartisipasi dalam permodalan perusahaan lain
serta permodalan pada perusahaan yang sudah ada yang bergerak di bidang partisipasi permodalan. Yang kedelapan atau yang terakhir, menyempurnakan tugas, fungsi, dan wewenang instansi terkait untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik. Dalam rangka memberikan pelayanan yang baik terhadap calon investor maupun investor, maka BKPM yang selama ini bertindak sebagai One Stop Investment Service Center dapat terus ditingkatkan kinerjanya, serta meningkatkan koordinasi dengan BKPMD, pemerintah daerah maupun instansi-instansi teknis terkait. Terima kasih, sekian pemaparan saya terkait mata kuliah Hukum Investasi dan Pasar Modal. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.